kita langsung beralih ke tim yang sedang mencari identitasnya juga. Kalau ngomongin tadi kan Liverpool konsistensinya masih kurang. Ini tim juga sama halnya dengan Liverpool, konsistennya masih kurang banget. Ada Manchester United yang berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers. Sebelum ke MU, menurut lu Liverpool penaltinya sah apa enggak? Sah. Lu di hari gini dengan adanya VAR jangan ngasih kesempatan wasit buat mikir 50-50. Beda pasti. Itu pasti bakal dikasih sama wasit. Jadi itu emang udah terjadi dan Liverpool menurut gua reward bagi Liverpool dapetin tarikan kayak begitu. Kalau di Premier League itu nggak penalti. Tapi kalau UEFA Gue bilang juga apa? threshold untuk narik di UEFA itu beda banget. Dan seperti ketika Woltemade waktu lawan Bournemouth dia ditarik sampai jatuh juga nggak penalti. Tapi di UEFA beda dan ini udah sering terjadi jadi ya udahlah. Itu Slot juga bilang gitu lah. Slot juga bilang gitu di press conference semalam. Di Premier League nggak dikasih ini. Iya, Liga Champions gue dikasih. Memang double standard Iya, ya. super soft. Tapi Bastoni memberikan alasan bagi VAR dan wasit untuk memberikan penalti. Karena kan sekarang zamannya kamera doang nih, Bos. Iya. Apalagi stadion sebagus San Siro, Giuseppe Meazza. Pasti kameranya kan luar biasa bagus. Kan beda sama Newcastle, stadionnya nggak ada kamera di garis itu kan. Apa Willock lagi? Ada, gitu. Udah 2 tahun loh masih diomongin. Gue juga setuju itu penalti terjadi. Silakan. Puji bagi MU. Menang lawan Wolves di mana Wolves juga bisa dibilang permainan juga kurang banget. Hancur. Berarti ini bukti bahwa perbaikan atau emang lawannya aja. Kenapa sih lu ngomong MU, Yusuf? Kalau gua ini laga di mana Bruno Fernandes harus diberikan patung. Gila nih orang. Dalo bagus, Dalo juga. Dalo ada Diani lagi gue pengen ngomong. Dalo, iya gue baru ingat. Emang capek sih. Nonton Dalo sebenarnya capek tapi belakangan lagi bagus. Boleh ya Dalo ya. Tadi malam bagus. Bruno Fernandes gol pertamanya itu yang udah depan tuh. Udah enak banget tuh wantu sama siapa? Bumi apa siapa tuh? Dibelah gitu. Pasti nggak tetap ke belakang dan jatuh Bruno. Udah jatuh. Itu kan berarti kan kualitas passing MU tuh cuy. Kualitas passing MU itu berantakan. Sampai di posisi semudah itu pun 2 lawan 1 ya. 1 lawan 1 passingnya ke belakang lagi bukan ke zone, bukan ke area kosong. Itu berarti ke kualitas tuh. Itu harus menjadi PR. Tapi throughout the game ini menjadi panggung bagi Bruno untuk pamer kualitas. Gila nih orang di tengah benar-benar jadi breaker, kreator umpan panjang ke depan. Untuk Dalo kalau nggak salah yang akhirnya offside atau nge-gol gue lupa tuh. Kebelah semua sama dia. Kebelah semua sama dia. Ini buat gua harus memberikan apresiasi. Entar dulu aja mocking-mockingnya, ledek-ledeknya, banter-banternya entar dulu aja. Cuman buat gua ini game yang layak diapresiasi. Ini kemenangan yang sangat penting bagi MU dan mereka melakukannya dengan gaya, dengan style. Mereka win dengan sangat convincing. Biasanya gue bilang MU bakal main jelek tapi dapat 1-2 peluang lalu mereka menyelesaikan dengan baik. Tapi ini buat gue hampir 90 menit MU bermain sangat meyakinkan dan gue sih selamat buat kayak Mardel yang berangkat untuk nonton. Ini sangat menyenangkan, ini momen yang sangat menyenangkan bagi MU karena di next game-nya belum tentu menang juga. Bisa hancur lagi ini tim. Cuman ini game hari ini Monday di Molineux ini buat gue hari yang menyenangkan bagi fans MU. Zal, lu kan biasa ngomong Mbappe and Friends, lu mau ngasih statement bahwa ini Bruno and Friends ya? Wah, ini jauh dari sekedar Bruno and Friends karena Mbemo dan juga Kunya di sana dengan hadirnya di tim ini itu emang selalu kalau tiga ini main dari awal atau 3 ini tersedia di suatu pertandingan emang nawarin sesuatu yang positif banget bagi MU. Pas waktu itu kalah kan juga ketika nggak ada Kunya tiba-tiba cedera atau yang habis international break. Jadi ketika salah satu dari mereka nggak hadir itu emang goyang banget tim ini menurut gua. Tapi ketiga-tiganya ada tersedia ini akan membawa hal yang positif juga bagi MU. Tapi sepositif-positifnya seharusnya juga nggak kebobolan lawan Wolves sih menurut gue ya. Karena ini tim yang sebenarnya hancur banget, literally hancur dan mereka on track buat mecahin rekor sebagai tim terburuk di Premier League. Sejauh ini baru 2 poin sampai bulan Desember. Bisa mecahin rekornya Derby County atau Southampton musim lalu. Jadi menurut gue lu kebobolan lewat cara kayak begitu menurut gue masih ada PR sih. Dan mereka bangkit Rizal. Responnya ada. Responnya luar biasa. Itu yang gue apresiasi. Respon sih udah terjadi dari lawan Spurs, dari lawan Nottingham Forest. Mereka udah nunjukin itu ya. Tapi dari koordinasi pertahanan, lu membiarkan lawan menciptakan peluang kayak begitu, menurut gue masih ada PR ya. Tapi ini PR yang sifatnya sangat-sangat bisa diperbaiki lah. Jadi masih bobotnya itu kalau dibilang bagus MU 70-30. Jadi arahnya udah bener, tapi ya tinggal konsistensi aja untuk bisa menambal, jangan terjadi lagi peluang-peluang kayak begini. Ini dicat karena satu apa Amorim dulu. Sabi Alonso kayaknya Sabi Alonso. Harus pindah ke Liverpool. Sabi Alonso, jangan dulu. King MU ya. Pada banyak bilang King MU juga. Di media sosial juga udah banyak nih King MU udah mulai Gara-gara balik. menang lawan Wolves ya. Mereka
Ya, emang menang lawan Wolves. Emang itu adalah salah satu tim terburuk di Premier League ya. Cuman 2 poin udah berapa match day nih? Iya, 15, 16. Ini unbelievably bad. Ini sangat-sangat tuh lihat buruk. sih. Iya, XG-nya 4,24 dan sesuai, tapi untuk tim yang berapa pekan lalu hanya kalah lawan 10 pemain di kandang, kalah lawan Grimsby di Carabao. Ini udah menang 4-1 di Premier League away. Ini adalah suatu hal yang mereka patut happy ya, sangat patut happy, nggak peduli yang lain, enjoy this win. Dan terutama untuk Bruno Fernandes ya, pemain yang pada awal musim bahkan ada thinking agar dia pergi ke Arab Saudi lah untuk dapetin berapa 100 juta, 80 juta untuk fans untuk melakukan penyegaran di tim ini, tapi ternyata dia datang dan dia sejak awal musim ini jadi gelandang di Premier League yang create the most chances, create the most shots ya, 87 shot datang dari either dia yang ngambil atau dia memulai gerakan yang berakhir dengan tembakan. Jadi walaupun dia bermain dari posisi lebih dalam ya dari biasanya, dan ini adalah adaptasi yang luar biasa, dan juga kredit juga kepada Amorim untuk akhirnya bisa menemukan formula yang bikin pemain seperti Bruno akhirnya keluar talenta penuhnya. Ya emang dia dari dulu jago ya, tapi kayak gini dia kelihatan banget dia carry tim ini bersama dengan Casemiro yang juga luar biasa. Tapi ujian ke depannya ya ini dia, dalam beberapa pekan ke depan tanpa Amat, tanpa Brian Mbeumo, One more game ya. tapi ya one more game, tapi at least Benjamin Sesko akan balik. Jadi kita akan lihat seberapa besar peran Sesko sebenarnya ini kan yang masih belum nemu banget di squad ini. Bagaimana Jersey juga kayaknya struggling, dan mungkin dia akan, Roma katanya memonitor situasinya. Jersey mungkin akan balik ke Liga Italia. Kalau Jersey balik ke Liga Italia artinya akan ada tekanan lebih berat bagi Sesko yang harganya berapa, 75-an gitu, gede untuk dia harus perform. Tapi untuk sekarang dengan pemain-pemain yang udah ada ini ya happy lah fans MU di mana-mana. Iya, gua bukan lebay memuji MU karena gua jarang melihat MU XG sampai 4. Biasanya kan XG-nya MU kan sangat rendah. Biasanya mereka overperform XG mereka, makanya XG mereka berlandaskan ketajaman dan juga klinikal para pemainnya, Bruno, Casemiro, Mbeumo, punya landing on them aja gitu. Cuman bagaimana mereka bisa dengan membuat laga dengan XG 4, buat gue layak diapresiasi sih. Buat fans lain gitu, buat tim-tim lain yang gak suka sama MU, biarkan mereka senang dulu aja lah. Ini bagus. Next lawan apa sih? Bournemouth di kandang. Nggak akan mudah juga gitu loh. Jadi buat gue ini hari atau game yang layak diapresiasi buat gue, Bruno, Dalot. Tapi satu lagi yang mungkin perlu diapresiasi adalah Mason Mount, di mana 3 gol dalam 4 game terakhir. Ini membuktikan bahwa dia ini udah bisa hidup kembali, atau mungkin emang kapan matinya emang? musim lalu forma. Hidup lagi secara bangkit, forma dan bangkit lagi, atau mungkin ya udah ini cuman fase aja, nanti juga belum tentu konsisten. Mason bagus Mason Mount bagus kalau di tim yang bagus. Ya. Bisa di tim, kalau MU lagi jelek ya timnya jelek, kalau MU lagi bagus ya tim yang bagus gitu, dan terbukti gitu. Mereka dia bisa bermain dengan nyaman di between the line, membuat ada crack di lini belakang lawan juga. Ini pemain yang bagus karena di midfield dia oke, di winger dia oke, bahkan pernah dicoba di CF juga sama baiknya gitu. Jadi ya semoga Mason Mount ini untuk musim ini nggak jangan cedera lagi dah. Karena ini pemain bagus, sangat penting gitu. Kalau di Liverpool sih nggak akan dimainin sama Arsenal. Gue inget di periode ketika mereka mecah rekor ya, 3 game kemenangan beruntun MU pertama kalinya bersama Amorim, peran pentingnya dipegang sama Mason Mount juga di sana, dengan berperan sebagai satu dari 2 pemain number 10 yang disediakan di atas lapangan. Dia emang cocoknya menurut gue perannya di situ tuh. Mungkin bisa di-tweaking dengan Kunyanya main sebagai pemain nomor 9-nya, dengan Mount di belakangnya mensupport bersama Mbeumo, itu bisa cocok juga bagi mereka. Karena gue ngeliat setelah dia musim ini ketika lagi fit, dia bisa menawarkan, karena dia pernah ngomong juga dia nyaman dengan sistemnya 3-4-3-nya Amorim, kan lebih cocok buat dia. Di musim terbaik dia sama Chelsea bersama Tuchel juga formasinya 3-4-3 ketika menjadi juara bersama Chelsea. Tapi momen ketika dia pindah ke Ten Hag dengan 4-3-3 dia nggak kelihatan gitu. 4-2-3-1 dia nggak kelihatan. Tapi dengan sistem sekarang gue yakin ini adalah sistem paling tepat. Tinggal dianya aja sih. It's him against him, bukan dia soal harus nemuin gimananya, tapi soal dia ngelawan cederanya aja. Karena ini pemain menurut gue kalau keadaannya bisa injury free di sistem kayak begini valuable banget sih Mason Mount. Dan dengan kemenangan lawan Wolves ini membuat MU sedikit demi sedikit merayap ke zona Liga Champions. Mas Firzi, lu ngeliatnya possibility untuk mereka bisa masuk ke zona Champions seberapa besar? Kalau gue bilang dengan beberapa pemain pergi ya,
ujian besar karena pesaing di UCL ini banyak. Kita lihat tim kayak Brighton, kita tim lawan Aston Villa juga naik lagi. Tapi kan Aston Villa ada Europe ya, ada conference ya mereka ya. Dan Crystal Palace kita lihat mereka stretch banget pasukannya. Mateta hampir gak kelihatan ini dan kemudian Munoz dan Sar juga cedera. Iya, Munoz mungkin mau ditangkap. Gak mau ditangkap. Belum dia loh. Dugaan unnamed Premier League tahun bermain di klub London. Bermain di klub yang tiba-tiba dipanggil hari itu. Iya, kita belum tahu. Kebetulan. Betul. Jangan seuzon jalan. Benar. Maybe peringkat 6 mereka bisa ya. Tapi untuk step up ke 4 itu ini kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan karena sekarang kan busy season nih. Kita bisa aja nih kita duduk di sini sebulan dari sekarang situasinya berubah total. It is a very possibility. Jadi apalagi dengan ini tadi AFCON kita akan lihat berapa jauh Mbeumo dan Ahmad nanti bermain dengan timnas mereka masing-masing. Kemudian kita akan cek apakah nanti sebulan lagi discussion kita masih sama atau enggak. Lu akan mulai program dengan bilang, Mas Firly kenapa Manchester United terpuruk lagi? Nah itu deh, we never know. Gini aja tadi bahas sebulan lagi kan. Pas bisa nih. Lebih tinggi MU apa Liverpool? mulai nih. Liverpool. Hah? Masih Liverpool lah. On track nih. Sekarang kan lebih tinggi MU kan ya? 2 poin. Unggul 2 poin United. Unggul 2 poin. Nah, jadi nanti di tanggal atau di Rabu Januari, pekan kedua Januari, let's see. siapa yang ada di atas? Lu Liverpool ya, Zah? Lu Liverpool. Berarti nyalip ya? Nyalip. Berarti MU turun. 1 kali menang 1 kali Kalau kalah aja bagi MU Liverpool cukup. AFCON itu membawa bukan membawa keberuntungan tapi membawa apa ya istilahnya ya? Hikmah lah apalah. Dengan salah nggak ada. Nah, sementara Man United kan butuh Mbeumo, butuh Ahmad. Itu sih perbedaannya. Iya, Mazraoui. Iya, Mazraoui juga. Iya, tapi mereka punya chance kalau mereka bergerak di Januari, apalagi mereka ada sumpang siurnya masih akan bergerak datengin gelandang bertahan lagi ya. Karena masih kaitkan sama Baleba. Gue masih ingat karena Kobbie Mainoo bukan pemain bola. Iya, nggak diperhitungkan lagi kayaknya ya. Untuk sistem defensive midfield mereka masih butuh itu. Jadi mereka menurut gue one defensive midfielder away from Champions League zone sih. Waktu itu Bung Adi ini juga pernah bilang pas deadline gue inget kalau ada Baleba di tim ini, jangankan top 6 lah, top 4 harusnya bisa United. Asal ada defensive midfielder murni. Dan menurut gue ini harus dikejar bagi mereka. Atau Elliot Anderson. Asal mereka break the bank aja di Januari nanti untuk berani. Nottingham main di Eropa nih. Ya, situasinya nih, Nottingham main di Eropa. Tapi lu pindah ke klub yang main di Eropa. Tapi bagi gue tetap kalau MU yang ngetok beda sih harusnya. Geter ya, sih kecuali pasti. buat akhir tahun. Pasti geter awal sih. musim. Tapi kalau dia break the bank gue yakin MU bisa top 4 tuh. Jadi intinya menurut lu possible nggak mereka? Nah itu, lu juga fans Liverpool. Gimana? Gua kan nanya dulu, gue nanya dulu. Udah gua tadi host. gue sama. Iya. Lu lebih tinggi. Possible apa enggak? Pertanyaannya udah singkat. Untuk MU buat masuk ke zona champion. Possible apa enggak? Possible. Impossible. Enggak, ya possible. Jangan di-twist. Dipelintir sama dia gila. Seolah-olah gue di hater MU. Nanti dipotong itu set udah. Possible. Parah Enggak, impossible. kalau kemungkinan ada. Karena MU ini adalah tim yang sulit sekali diprediksi. Mereka bisa main jelek dan menang. Ini yang buat gue luar biasa. XG 0, sekian bisa bikin 2 gol. Itu buat gue kan luar biasa. Ya, tapi di satu sisi mereka bisa juga kalah di kandang lawan 10 pemain. Exactly. Jadi nggak bisa diprediksi tim. Iya. Fluktuatif Next one apa? Fluktuatif Everton. Bournemouth di kandang. Bisa menang. Bournemouth juga lagi. Ya, Bournemouth lagi jelek 0-0 doang sama Chelsea. Jadi ya possible. Semenyo juga lagi drop. Semenyo turun ya kan. Semenyo ke AFCON nggak sih? Enggak ya? Nggak lolos. Ghana nggak lolos ya. Tapi ada Mas Firly berarti possible ya tadi ya? Enggak, gue bilang 6 sih. 6 ya? Masih 6. Rijal? Possible, tapi asal catatannya bergerak. Kalau langsung nyebut posisi nih. Oh susah kalau nyebut posisi mah. Dia udah 6. Kalau tanpa beli pemain. Kayak Firzi dong langsung. 7 poin. 7. Kalau Iya, kalau hanya untuk memikat laki-laki lain. Buat apa sih? 7. Nggak beda dari musimnya Moyes kan 7 menurut gue. Oke. Gue 3 besar. 3 besar. Belum. 3 besar. Oke. Belum beres. Oke. Sabar.
Sekarang mereka peringkat berapa sih? 5 kalau nggak ya? salah. Peringkat 5 ya kan? 25 poin. 6. 6 ya? Tapi 25 poin kan? MU peringkat 6, 25 poin. Tapi sama peringkat tipis-tipis 3, kan di beda sana, 5 poin iya. doang. Iya, jarak. MU sama Arsenal, Liverpool Tapi sama ke Arsenal bawah-bawahnya beda. berapa? Tipis-tipis tuh. Tipis semua. Gue bisa MU Liga Champion. Oke. Gua bisa. Itu kalau prediksi MU di musim ini ya. Kalau Peringkat kita 4 MU bisa kata gue. ini kita lihat prediksi dari match-match yang akan berlaga nih Champions League malam nanti. Ada Leverkusen. Seru. Real Madrid City tidur. Mas Firzi, Leverkusen Newcastle. Wah, Leverkusen lagi bapuk. Kalau nggak menang, Newcastle lebih bapuk. Simpel aja ya. Simpel aja. Simpel aja. Kemarin kalah di Marseille jelek banget anjir. Goblok banget anjir, udah mimpin 1-0. Baru kick off anjir, kebobolan babak Leverkusen lagi kedua. bapuk. Bego Sama Arsenal banget. menang lebih bapuk. Sama Aubameyang. Madrid City. Sering. Match terakhirnya Sabika. Aduh ngeri. Apa sih? Ngeri. Apa Real Madrid? Madrid City. Kalau kalah ini ya. Nah, Real Madrid kan punya catatan bagus ya lawan City ya. 5 pertandingan terakhir mereka menang. Madrid Tapi yang kan itu di gimana? bawah Madrid Madrid yang Ancelotti gimana? ya. Ancelotti. Susah sih. Ini kalau nggak seri menang City lah. Kayaknya City sih. Arsenal. Arsenal to the Arsenal Bruce. lawan klub. Ya gue harap Anjir, Arsenal mata memainkan tim kedua lah. Enggak. Kepa dimainin. Oh. Klub Brugge kan banyak yang nggak ikut kan. Declan Iya. Rice nggak ikut. Nggak ikut. Siapa? Ya, Mbak, Ada itu yang gua harap, nggak tiga dimainin lah. pemain ya. Iya gitu. Kalaupun kalah nggak apa-apa. Lewat bisa. Karena mereka kalah pun udah aman menurut gue Aman ya, posisinya. Zal, ya? Udah Aman ya. aman Aman ya? banget. Iya. Udah garansi lah menurut gue. Nggak perlu ngejar peringkat 1 banget. Iyalah. Jaga kondisi aja. Jaga Pengalaman kondisi. Liverpool. Yes, nggak perlu digas-gas banget. Jadi jaga Iya, kondisi knock out aja. yang penting. Iya. Ada lagi yang seru. Juve Papos. PSG Atletic. PSG, PSG Athletic seru. Club. PSG. PSG lah. PSG. Itu Mourinho lawan Napoli seru sih. Juve belum tentu menang golin Papos. Iya, catat Pavos catat. itu ada David Luiz kan? David Tricky Luiz. nih, Oh tricky. iya. Iya. Ayo sorotan semua ke Madrid City sih ya. Iya. Karena pengen Iya. nunggu output Iya, dari itu. Alonso Iya. bakal gimana dan Iya. Mbappe surprisingly tiba-tiba tersedia buat squad kan di hari ini. Jadi menurut gua Dan- all out buat nyelamatin karirnya Alonso nih. Madrid City tahun lalu playoff dua-duanya ya. Playoff Iya, playoff disingkirin dulu, si City-nya. Kecuali mereka nggak all out untuk nyelamatin Xabi. Thrown under Karena the bus. ruang gantinya kan gue bilang, iya masalahnya Madrid nih dalam loh. Ya, bahkan si Ancelotti Iya. ngingetin ini ruang ganti terburuk selama 29 Nah, itu tahun dia, karir makanya. Ancelotti ngelatih. Ini tim Iya, yang paling susah Iya, ditangani. iya, Jadi iya. nightmare lah buat Alonso. Kalau sampai ini hari terakhir dia ngelatih Madrid ya, menurut gua Sementara dia di situasi terburuk ini. City-nya ya kan lagi Nemu lagi. lagi nemu lagi Iya, gitu formnya, ya. iya. Tapi intinya gue nggak lihat City kalah lah. Oke. Lu juga dong. Iya, benar. Coba kalau menurut GM Team tulis di kolom komentar siapa yang bakal menang dan that's it. Terima kasih Mas Aldi. Thank Terima you kasih Dazuf, Rizal luar biasa Fareni. tepuk Makasih, tangan Dazuf. Dazuf. Thank you, Zuf. Luar biasa. Luar Dazuf. biasa Dazuf. Luar biasa juga buat GeForce yang sudah mensupport kita dan terima kasih yang udah nyawer. Ada lagi saweran Bang? Oke, Habisnya. kita bacain dulu. 50.000 Wih, Oh, dari Palestina Palestina Idai. Idai. Apa kabar Palestina Idai? Kalau MU apa tuh? Masih Salah OTW dia. 4 besar. Kalau MU masih OTW 4 besar, Peles udah di 4 besar. iya. Tapi lawan sangat Sangat berat menunggu. Sangat Titik-titik. berat menunggu. Titik-titik. Itu Maaf, dia monitornya Palestina mati. Idai. Thank you sawernya. thank you, Makasih Palestina Idai, Idai. ya. Palestina Idai. Ini timnya Rontok. nih. rontok. Mateta Iya, Iya, apa lagi istilahnya adanya. kalau di game AFK AFK, away from keyboard. Away from keyboard ngerti gua susah game e-sport. Cuman inilah Palace lebih ke turun daripada Stadium 4. Iya. Oke, terima kasih udah nyawer ya tadi Palestina Idai. Terima kasih juga buat GM Team yang udah nyawer. Jangan lupa besok udah mulai dibuka untuk voting GMTV Award-nya. Santi Ya. ini GMTV Award-nya. Jangan lupa voting Rizal Palevi. Wow. Asik. Asik. Gile. Terima kasih juga buat tim produksi dan sampai jumpa di DBI episode berikutnya. Bye bye. Adios.